miskin juga ya kan. Potong Tapi pajak. tetap semangat untuk memperjuangkan hal ini. Kita jangan kendor pokoknya untuk hal tersebut ini. Ya, saya perkenalkan juga, nama saya Pandu Aprianto dari PUK SPTI Transport Indonesia Transjakarta. Ya, mungkin saya baru bergabung di sini. Kita ramaikan, kita bangkitkan Jakarta Barat kembali nih. Hidup Bapak itu. Ya, kita alhamdulillah ya, kita sudah punya pimpinan yang terbaik ya, yaitu Bapak Jumhur Hidayat. Teman-teman gak usah khawatir ya, Bapak Jumhur Hidayat orangnya jujur ya. Sekarang kita KSPSI bangkit semuanya, tidak ada yang tertidur pulas lagi ya, yang tidak memikirkan perutnya lagi ya kan, tidak memikirkan anggotanya lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan anggotanya, baik di PUK, PC, DPD, dan semua federasi yang lain. Ya, itu aja dari saya. Gak usah banyak-banyak deh ya, nanti mungkin tertidur pulas ya. Begitu kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bung Pandu, DPD KSPSI DKI Jakarta dari PUK PT Transport Indonesia. Baik, selanjutnya bisa menghakimi solidaritas semua yang kami ada yang kami bersama rasa berdiri tanpa rasa, bila kami yang selalu bersama sutra dan kami lewati, sadar dan tawa kami lalui. Bersama rasa berdiri tanpa rasa, bila kami yang selalu bersama sutra dan kami lewati, sadar dan tawa kami lalui. tapera kawan-kawan, tapera kawan-kawan. Jadi indah terdengar di kupingnya tabungan perumahan rakyat, tetapi pada dasarnya itu adalah tambahan penderitaan rakyat kawan-kawan. Ingat kawan-kawan, kita sudah banyak dipotong setiap bulannya. Upah kita naiknya tidak seberapa, tetapi potongannya berjejak. Apalagi kalau sampai program tapera ini dijalankan, maka potongan kita akan semakin banyak kawan-kawan. Apa itu bukan tambahan penderitaan rakyat kawan-kawan? Ya, betul. Setuju kalau kita minta ke pemerintah untuk mencabut PP tapera tersebut kawan-kawan? Siapa yang setuju kawan-kawan, angkat tangan tinggi-tinggi. Jiwa yang bangunlah
wajar kalau kami menolak, kawan-kawan. Ingat bahwa upah sektoral sudah dikepiri di dalam undang-undang. Untuk yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karena menghadap, bicara yang lantang, jangan hanya diam. Gue teriak paling kenceng nih. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang Sampai Merauke. saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara, kami nanti memilih para juara, suara tiang, suara suara untukmu yang duduk sambil Diskusi untukmu yang biasa bersafari safari di sana, di gedung DPR. yang tidak lidahmu kami berharap, suara kamu tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karena menghadap, bicara yang lantang, jangan hanya diam. Depan pelan-pelan, depan pelan-pelan, berduduk. Wakil rakyat Pelan-pelan, seharusnya lanjut, lanjut. jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan aduan suara. Ayo, isi kali itu. Ya. Beri Transjakarta. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Itu bakal Abang penderitaan rakyat. Wakil rakyat bukan Hidup Transjakarta. suara, hanya tahu nyanyian lagu semua. Wakil rakyat seharusnya Merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. rakyat sehat laluan suara. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar
robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk diserukan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Hampir 20% baik buruh maupun pengusaha dan semua yang bekerja pasti dipotong sebagai wajib. Memang awalnya itu untuk ASN, TNI dan Polri, tapi akhirnya karena keuangan negara berkurang, utang jatuh tempo itu 788 triliun, uang negara hanya ada. Akhirnya merampas uang buruh hanya. Siap lawan? Dimanapun dalam banyak potongan. Kalaupun kita ikut liur, tidak mungkin kita dapat menikmati manfaat dari tapera. Tidak mungkin. Karena buruh juga tidak punya uang sendiri. Buruh punya uang lebih di bawah kerja 700 triliun. Itu untuk bayar utang negara yang lunas. Awasi, jangan sampai diambil uang. Buruh jatuh triliun itu karena Taspen Asabri sudah dirampok. Betul? Kawan-kawan, bukan hanya menyuarakan buruh, bukan hanya menyuarakan pengusaha, bukan hanya menyuarakan rakyat, tapi kita menyuarakan suara TNI, Polri, ASN yang tidak bisa bersuara, yang hanya juga dipotong. Betul nggak? Karena percaya TNI, Polri, ASN, dasar pensiun belum dibayar. Oleh karena itu hari ini juga kita suarakan. Siap berjuang? Siap berjuang? Kalau jadi menteri, kalau jadi presiden, kalau hanya melayani rakyat semua bisa. Kalau hanya di DPR, tukang stempel, bikin undang-undang yang merugikan rakyat semua juga bisa kawan-kawan. Betul nggak? Ini buruh sedang 1,08%. Naiknya jauh di bawah inflasi, betul nggak? Tapi potongnya di atas inflasi. Ya kira-kira ngajak gelut ini orang Bandung bilang seumur kayak gini gelut ayo pakai otak ayo. Siap melawan, siap. Kawan-kawan Papua, kawan-kawan Tolen, semua tingkatan, kalau tidak ketemu menteri saya instruksikan kita aman-amanakan motor dari paling timur. Kita panjang ini, kita kepung ini. Kita bukan egois, bukan berjuang hanya untuk buruh, untuk semuanya. Yang nggak minta suara kita suarakan. Jadi itu alasannya. Kenapa tapera? Kita rugi dong ada kementerian PUPR. Kalau kewajiban negara sebagai APBN. Searching dulu di Google. DJ kebegasan awak itu DJ. Silakan kawan-kawan. Panaskan. Panaskan. Kotak-kotak yang tidak kaku kawan-kawan. Kotak-kotak yang tidak kaku. Dan kami siap melawan.
sejati kawan-kawan. Yang hari ini kita menjalani sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan perang dari raya, rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan perang dari raya, rela berkorban. Demi rakyat, rela berkorban. Demi rakyat, rela berkorban. Indonesia sudah 7.000 triliun. Hah? 8.300. Ya, baru semenit saya nggak baca udah naik 8.300. 1.300. Coba bayangkan Pak. Perasaan 5 menit lalu 7.000. Sekarang 8.300. Wah. Coba. Itu baru hutang negara, pemerintah. Kalau hutangnya BUMN itu ada berapa? 12 triliun, 12 ribuan Pak. Udah hutang terus. Orang bilang, wah Jokowi di infrastruktur sukses. Nah, harus kita akhiri, harus kita hentikan bajingan-bajingan itu. Gak bisa ngurus rakyat. Jelas Pak, korupsinya sudah jelas di depan mata Pak. Ada cerita, ya, tahu nggak di Swiss? Di Swiss nih Pak, ada orang India ya, warga negara Swiss. Dia orang kaya Pak, kolong merah. Kemudian dia ngambil orang dari India kerja di vilanya dia. Digajilah dari India itu lebih gede daripada di India, karena di India dia miskin, makanya kerja di dia Pak. Senang orang itu Pak. Oleh pemerintah Swiss ketahuan, ternyata dia menggaji orang India itu lebih kecil daripada upah minimum di Swiss. Tahu nggak orang India di Pak? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Ketua dari Federasi Lab. Untuk selanjutnya, Bung Andi untuk menyampaikan orasi-orasinya itu dari pimpinan-pimpinan nasional, yaitu Presiden kita PPMI dan Presiden KPMI untuk menyampaikan orasinya. Dipersilakan Presiden KPMI. Selanjutnya dari Bang Jumhur setelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Allah.
Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kami datang di sini. Aliansi Aksi Sejuta Buruh berada di depan kantor Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang merupakan salah satu biang kerok daripada lahirnya PP 21 tahun 2024 yang mewajibkan semua pekerja yang menerima upah, setiap warga negara Indonesia yang menerima upah akan diwajibkan membayar iuran tapera. Ini benar-benar peraturan setting, peraturan bajingan dan tolol, peraturan paling goblok sedunia yang pernah ada di dunia ini, lahir hanya di rezim Jokowi ini, saudara-saudara. Betapa tidak kami ini pekerja dunia, sementara Sri Mulyani ini mantan direktur IMF, Menteri Keuangan, kuliahnya di luar negeri di Amerika sana. Masa kamu nggak tahu ini aturan ini goblok? Kenapa kamu asisi saja? Makanya kami datang ke sini menuntut agar kegoblokan Menteri Sri Mulyani harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, saudara-saudara. Kamu itu mentang-mentang Jokowi sudah pusing ini pimpin negara karena udah kebanyakan utang. Ini kamu main ACC saja, merampas uang warga. Maka dari itu kami datang sini, lihat tuh foto kamu Sri Mulyani, kami berikan tanda iblis karena kamu memang kurang ajar sama kaum buruh Indonesia, kurang ajar kamu sama rakyat Indonesia. Coba korlap, Satgas, Bapor, angkat itu bannernya Sri Mulyani, bakar di situ. Angkat itu bannernya, bannernya di sana. Itu tuh, ya tampangnya, tampang penipu rakyat, tampang penipu rakyat kita bakar. Kita bakar. Kalau perlu dan buat pakai sampah, angkat ke sini, bakar di situ. Angkat semua, angkat. Bakar, angkat itu. Angkat, ayo bareng. Itu tampang penipu rakyat yang harus dibakar. Dia dibakar dunia sebelum dia dibakar, dia pidanakan nanti. Karena sudah menggila Indonesia. Kita bakar. Kosong. Taruh di atasnya yang pas. Inilah tampang penipu rakyat yang sudah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Kita bakar, saudara-saudara. Hidup buruh. Hidup buruh. Kita bakar. Jangan dibakar foto-foto pimpinan. Mereka adalah pejuang-pejuang rakyat yang amanah dan istiqomah. Kalau itu tampang penipu rakyat yang memang harus dibakar, kita bakar dia di dunia sebelum mereka dibakar di akhirat. Jangan dipotong, biarkan terbakar, biarkan api-api revolusi itu membakar mereka, api-api kebangkitan Indonesia. Angkat bendera, putaran dulu. Kita saksikan, saudara-saudara, pembakaran para tampang penipu rakyat. Mereka adalah iblis-iblis durjana yang tidak bersyukur, yang beriman, sudah jadi pejabat rakyat, menindas rakyat, bukannya mensejahterakan rakyat, malah menindas rakyat, saudara-saudara. Tolong DJ putar buruh dari tadi, jangan mundur sebelum, jangan kita pulang sebelum kita yang menang. Kita saksikan, itulah api-api revolusi yang siap membakar tampang penipu rakyat. Ibu Sri Mulyani dan Jokowi yang baru ada di situ, padahal masih banyak lagi para penipu-penipu rakyat ini, saudara-saudara. Ini kamu itu menteri jebolan luar negeri, pendidikan kamu tinggi, kenapa kamu mau menipu rakyat? Karena kamu menipu rakyat. Kurang ajar, beresek kamu ya Sri Mulyani. Jangan, kalau tidak ada aparat kepolisian di sini, sudah dari tadi kami serbu ke dalam mencari kamu. Kurang ajar, udah tahu gaji panjang murah, karena disunatkan kemudian. Jangan selalu selamatin uang-uang korupsi kamu. Kurang ajar kamu. Biarkan kawan-kawan tambah, kalau perlu tambah banyak. Masih kurang itu. Kita bakar itu. Memang mereka ini tampang penipu rakyat yang harus dibakar.
Kita bakar dia di dunia sebelum dia dibakar dia neraka nanti. Dia sudah berdosa kepada rakyat. Dia sudah menghinakan rakyat. Dia sudah menistakan Indonesia sebagai pemilik kedaulatan negeri ini, saudara-saudara. Jadi kami tegaskan kepada rezim Jokowi dalam hal ini di depan Kantor Sri Mulyani, kita doakan semoga aksi ini bisa mempengaruhi dolar semakin kuat dalam rupiah. Kita harap dolarnya 20.000 rupiah, saudara-saudara. Hancur sekalian tuh brengsek, kalian sudah mempermainkan nasi buruh gajinya udah pas-pasan, gajiannya sudah membantu tulang. Enak aja kalian paksa-paksa potong. Kalau kamu tidak mencabut PBN, maka jangan salahkan kami. Jika kami akan datang lagi dengan masa yang lebih besar, saudara-saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Sekali lagi, Undang-Undang Tapera PP 21/2024, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, Undang-Undang Omnibus Law PS2K. PS2K itu cocoknya buat teman-teman Kementerian Keuangan. Itu undang-undang PSK, pekerja seks buat kapitalis. Geblek, goblok siap, kurang ajar, main potong-potong gaji, tidak izin dulu, tidak minta pendapat kami dulu. Bukannya tanya dulu, kamu pikir guru goblok apa nggak ngerti undang-undang, kan? Kalau kami nggak mengerti undang-undang, bagaimana kalian merampok uang rakyat? Kami tidak akan datang ke sini, goblok. Tolong sampean, kurang ajar, beraninya sama rakyat. Ayo sini keluar, mana Sri Mulyani? Sri Mulyani, perwakilan kami tidak masuk kalau memang hanya direktur yang mau terima. Direktur saya suruh keluar di sini. Enak aja kami enggak.
sehingga membobol dana APBN yang seharusnya untuk kepentingan rakyat. Dana-dana yang masuk ke APBN banyak ditopang oleh utang, sehingga pada tahun 2024 ini APBN harus membayar bunga utang hampir 497 triliun. Belum lagi untuk membayar utang jatuh tempo sebanyak 434 triliun. Nilai total ini sekitar 30% dari APBN 2024. Kecanduan utang ini diperkirakan akan terus berlanjut sehingga membutuhkan sumber-sumber utang baru bagi APBN. Karena itulah berbagai cara untuk silakan bergabung dengan masyarakat yang membawa kendaraan bermotor. Silakan nyalakan mesinnya. Kita ikutin. Ayo kawan-kawan, yang bawa motor, mobil, ayo maju, ayo maju. Presentasi yang bawa motor, mobil, sekarang keluar dapatnya. Ayo kawan-kawan yang masih motornya di pinggir silakan dijalankan. Ayo kawan-kawan, motornya bawa kawan.
فليغيروا ما بأنفسهم وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع